Selamat datang di Podcast On The Road, podcast silaturahmi antar jemaah. Jangan lupa Anda subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita telah sampai di rumah Ketua Al-Hikmah Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Jainuddin SSI MSC. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai untuk waktunya, malam-malam udah bisa menerima kita untuk podcast ya. Ini podcast on the road, ini kegiatan rutin kita. Alhamdulillah. Sedikit kita minta waktu Yai untuk mengupas tentang keberadaan Al-Hikmah Kepulauan Riau sepanjang dari Yai mimpin jadi Ketua Al-Hikmah Kepri. Mungkin untuk awal dari Ikhwan Akhwat masih bertanya-tanya tentang background dari Bapak Dr. Haji Jainuddin SSI MSc. Mungkin beliau akan langsung berbicara tentang background beliau dari dunia akademisi sampai beliau bisa menjadi Ketua Al-Hikmah Kepri. Monggo ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kehadirannya teman-teman, rekan-rekan dokumentasi Al-Hikmah. Satu kebanggaan bagi saya, bagi keluarga, dikunjungi silaturahim. Kemudian kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur masuk dalam keluarga besar Al-Hikmah. Ya, tentu mudah-mudahan ini menguatkan silaturahim tidak hanya sekedar di dunia, tapi insya Allah nanti juga di akhirat, kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, kalau masalah background, saya itu masuk di Batam tahun 2000 dan saya menjadi dosen di Politeknik Batam. Awalnya Politeknik Batam, belum negeri, tahun 2000 sampai sekarang. Jadi tidak terasa 21 tahun menjadi dosen di Politeknik Negeri Batam. Ya, jadi memang aktivitas di akademik sekarang menjadi dosen dan sekarang dipercaya oleh Pak Direktur membantu beliau sebagai pembantu direktur 3 bidang kemahasiswaan, ngurusi mahasiswa, ngurusi alumni dan kerjasama. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini satu bentuk berkhidmat kita juga di Politeknik Negeri Batam. Dan alhamdulillah dengan saya di Politeknik Batam ini akhirnya bisa interaksi dengan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan juga komunitas-komunitas di Batam dan di Kepri ini. Sehingga alhamdulillah juga saya bisa berkiprah dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Termasuk sebenarnya ya saya mengenal Al-Hikmah ini ya ketika saya bersama dengan Yai Nabhan dipercaya sama-sama menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Jadi beliau sebagai Rois Syuriah, nah saya sebagai sekretaris Tanfidiyah. Nah, secara organisasi kumpul dalam PWNU. Nah, kemudian ya sejak itulah mengenal melalui NU itulah saya mulai mengenal di Al-Hikmah. Luar biasa perjalanannya ya. Ya, alhamdulillah. Akademisi ya, sosial masyarakat iya. Ya, saya lihat di sini ada tahfiz juga ya. Ini seperti ada pondok pesantrennya juga untuk tahfiz ya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan selalu keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk Yai dan keluarga. Dan mudah-mudahan selalu diberikan umur panjang sehingga bisa berbagi kepada lapisan masyarakat. Mohon doanya. Baik Yai, sedikit kita pingin ngorek lah Bang. Untuk cerita singkat awal kenal Al-Hikmah, kemudian mengenal Haul Akbar di Al-Hikmah, membentuk Haul Akbar, bahkan saya juga lihat ini fotonya ini sepertinya jadi ketua panitia
Haul Akbar ke-7 ya 2017 luar biasa yang ke-7. Mungkin sedikit ya bisa dikupas biar Ikhwan dan Akhwat bisa dapat sedikit informasi. Seperti yang sampaikan tadi, saya mengenal Al-Khidmah, mulai bergabung dengan Al-Khidmah ketika saya dengan Yai Nabhan itu sebagai pengurus wilayah. Nah, beliau waktu itu sebagai Rois Syuriah memberikan arahan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan zikir di sekretariat kantor PWNU. Nah, jadi bersama dengan Jamaah Al-Khidmah rutin. Jadi waktu itu beberapa kegiatan Al-Khidmah itu dilaksanakan di kantor PWNU Bida Asri ya. Lakota Bida Asri 1 ya sekitar ya. Jadi kegiatan-kegiatan zikir dilaksanakan. Nah, setelah itu kemudian saya diminta Yai Nabhan untuk membantu beliau dan Al-Khidmah menjadi ketua panitia ceritanya. Ketua panitia Haul Akbar kalau tidak salah ke-6 ya, ke-6 dan ke-7. Nah, sejak itulah saya lebih intens untuk mengenal Al-Khidmah dan juga interaksi dengan teman-teman panitia dan pengurus Al-Khidmah. Alhamdulillah masuk dalam lingkungan jamaah dan jamiah yang insya Allah penuh berkah. Karena kita di sini mengurus orang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, awal mulanya begitu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mungkin pada saat haul ke-6, ke-7, Yai sudah jadi ketua panitia. Tentunya bisa bercerita Yai, sosialisasi apa saja yang digunakan dalam rangka memahamkan serta menghadirkan masyarakat untuk bisa hadir pada saat itu haul. Ketika saya dipercaya, diminta untuk membantu menjadi ketua panitia Haul Akbar ke-6 waktu itu, saya melihat Al-Khidmah terutama dalam kepanitiaan Al-Khidmah itu sudah tersistematis. Saya lihat sudah ada panduan, sudah ada SOP, karena kan ini sudah ada juga pengalaman dari Haul Akbar sebelumnya. Jadi kemudian waktu itu pesan Yai Nabhan ya minta bagaimana agar ada ide pengembangan. Pengembangan. Jadi konsepnya waktu itu adalah pengembangan, karena saya pikir mungkin hal yang sudah teknis, sudah yang menjadi rutin itu sudah dikerjakan oleh teman-teman panitia. Sudah bagian perlengkapan sudah jalan, bagian dokumentasi sudah jalan, semuanya sudah jalan. Nah, kemudian waktu itu saya punya konsep bagaimana untuk memperluas segmen dari sosialisasi. Karena selama ini kan sosialisasi Haul Akbar itu dilaksanakan dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, melalui dari jalur Kementerian Agama Kementerian Agama Kota Batam. Nah, waktu itu kebetulan saya memang punya teman-teman di media. Nah, saya waktu itu pernah menjadi anggota KPU lah ceritanya, anggota KPU Batam. Jadi pernah berinteraksi dengan teman-teman media. Nah, tidak ada salahnya kita ingin memperluas segmen dari zikir ini. Sekaligus kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya zikir ini adalah kebutuhan masyarakat siapapun, dari lapisan masyarakat manapun, dari latar belakang pekerjaan manapun, bahwa zikir berdoa itu kebutuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyapa kepada masyarakat dengan berbagai ragam sosialisasi. Kalau meminjam istilahnya Yai Nabhan ya melalui darat, melalui melalui udara gitu ya, dan melalui yang lain lah, yaitu semua cara kita lakukan. Akhirnya sejak itu kita coba untuk melakukan sosialisasi di media elektronik, media massa. Untuk memperluas segmen komunitas
Hal akbar ini sekaligus untuk memperluas kata-kata sosialisasi, media sosialisasinya. Kira-kira luar biasa ya. Ini dapat bocoran lagi, pernah jadi anggota KPU. Ya. Wah. Ini jadi ketua Alima Kepri, jadi ketua panitia Haul Akbar, jadi di akademisi, di masyarakat juga, kemudian di pondok pesantren juga. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah. Ya, ikhwan akhwat, kita sedikit akan coba tanya juga kepada Yai sebagai ketua Alima Kepri. Mungkin Haul Akbar ini kan Kepri ini luas ya. Jadi kita ada 7 kabupaten kota ya, 7 kabupaten kota. Jadi untuk selama sampai saat ini sudah berapa kabupaten ya yang sudah melakukan dan berani untuk melakukan Haul Akbar di kabupaten ini? Dan seperti apa antusiasnya masyarakat itu menerima Haul Akbar berada di sana? Kita tentu bersyukur Haul Akbar di Batam ini dari tahun ke tahun mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan jamaah. Terbukti dari tahun ke tahun jumlah jamaah sebelum pandemi sebelum pandemi ini kan berkembang. Mulai dari Haul Akbar pertama di Politeknik Batam itu kira-kira 1000-an. Nah kemudian berikutnya naik 3.000, 5.000 sampai Haul Akbar sebelum pandemi itu target kita sesuai dengan perkiraan kita 70.000 jamaah. Artinya itu kan apa yang kita lakukan itu mendapatkan respon dan tanggapan dari masyarakat Batam. Artinya bahasa kita adalah bahwa masyarakat butuh terhadap kegiatan Haul Akbar ini. Karena bagaimanapun kegiatan, sekali lagi kegiatan zikir dan doa itu adalah kebutuhan kita sebagai umat Islam. Nah, mengapa kegiatan yang dilakukan di Batam ini tidak coba kita perluas di daerah-daerah yang lain, agar masyarakat yang lain di luar Batam, di Kepri ini juga menikmati atmosfer dari zikir, menikmati bagaimana nikmatnya berzikir. Nah, oleh karena itu kita coba kembangkan di kabupaten kota lain yang sudah melaksanakan secara istiqomah kan di Bintan. Di Bintan kan sudah Haul Akbar yang kelima. Kalau nggak salah ya, kelima secara rutin sudah dilaksanakan. Kemudian di Karimun sebelum pandemi sudah dilaksanakan Haul Akbar di sana, kerjasama dengan pemerintah daerah Karimun, bersempena juga dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Ini yang sudah rutin ya kebetulan setelah pandemi memang mungkin di Karimun ada kebijakan atau mungkin keadaan yang mungkin tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dilaksanakan di sana. Nah kemudian yang juga sudah dilaksanakan itu di Anambas. Kabupaten Anambas. Nah kebetulan kan ya kepala Kemenaknya Pak Dr. Erizal dulu kan sebelum beliau di Anambas kan di Batam. Nah beliau kan sebagai kepala Kemenak Batam, waktu itu juga sebagai ketua panitia. Pernah jadi ketua panitia. Nah beliau ingin membawa juga Al-Khidmah ini ke Anambas. Jadi sempat dalam pandemi itu dilaksanakan juga zikir di Anambas. Jadi sudah di sana kegiatan. Nah secara rutin juga dilaksanakan di Pinang, terutama di Panyangan. Karena biasanya kita melaksanakan persiapan ziarah ya sebelum pelaksanaan Haul Akbar itu kan termasuk salah satunya ziarah di Panyangan. Nah itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Meskipun memang cukup banyak juga ada beberapa permintaan, keinginan di Tanjung Pinang untuk segera dibentuk, di Natuna juga segera dibentuk. Tetapi kita akan melihat bagaimana juga katakanlah pedoman dan panduan dari pusat, termasuk juga arahan dari Yai Nabhan, bagaimana untuk pengembangan di Kepri ini kira-kira berikutnya. Gitu. Baik, luar biasa ikhwan akhwat. Jadi untuk Haul Akbar di Kepulauan Riau ini kita sudah lakukan di Kabupaten Bintan,
Tanjung Pinang terutama ya Ikhwan Akhwat, sebelum biasanya melakukan Haul Akbar, kita ziarah kubur di Masjid Penyengat, dan kemudian juga sudah dilakukan juga di Kabupaten Anambas, Pulau Tujuh. Jadi Ikhwan Akhwat sekalian, Pulau Tujuh itu kalau dari Batam jauh kalau naik kapal, tapi kalau naik pesawat ya 2 jam nyampai. Jadi tapi Anambasnya sendiri itu menyeberang lagi. Jadi cukup usaha sungguh sangat luar biasa kalau sudah sampai terjadi di sana, dan alhamdulillah juga untuk kepala Kemenaknya Bapak Dr. Haji Rizal yang melakukan di sana, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan selalu bisa terus melakukan pengembangan di sana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Haul Akbar Batam ke-12 tahun 2022. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Marhaban ya nur al-aini, marhaban. Majlis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube dokumentasi Al-Khidmah Batam. Baik Ikhwan dan Akhwat sekalian, sedikit. Nah, setelah kita lihat dari perjalanan Al-Hikmah, sampai juga kita lihat di YouTube-nya juga sudah berkembang banyak ya, untuk bisa ditonton, dipelajari tentang Al-Hikmah sendiri. Nah, untuk berikutnya ya, kira-kira adakah wacana Yai untuk Al-Hikmah Kepri ini bisa mengadakan haul ASEAN? Karena saya lihat kemarin juga masa pandemik saja kita mengusahakan supaya selalu kita mengadakan haul ya. Ya, mohon doanya. Ya, karena ini masih jadi PR. PR kita bersama. PR kita bersama. Tapi kemungkinan ya ada. Insya Allah niat masih ada, keinginan masih ada, cita-cita masih ada, tapi memang karena kondisi belum memungkinkan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, karena ini memang banyak pertimbangan. Di antaranya ya karena kita lihat jamaah Al-Khidmah ini kan banyak di Singapura, banyak juga di Malaysia, Thailand juga ada. Ya, dan Hadratus Syekh itu kan juga sudah pernah juga ke Singapura. Ya, artinya ya ada tanggung jawab moral sebenarnya kita untuk bagaimana bersama dengan jamaah Singapura, Malaysia, Thailand juga ada. Untuk bagaimana mengadakan Haul Akbar bersama. Sebenarnya itu sudah mulai kita rencanakan sebelum pandemi. Waktu itu bincang-bincang dengan Yai Nabhan, arahan Yai Nabhan, coba kita mulai meskipun dengan yang sederhana. Sudah kita rencanakan waktu itu, bahkan kita sudah mulai sounding lah dengan pemerintah provinsi waktu itu, ya agar juga menjadi gawe bersama, artinya ya masyarakat, pemerintah dan kita gitu untuk melaksanakan ini, karena kan zikir dan doa ini juga untuk kebutuhan semua ya.
Ya sudah mulai kita diskusikan, kita bahas, tapi karena ini pandemi. Ya karena pandemi, jadi sementara kita tunda. Nah, tapi insya Allah rencana itu tetap ada. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir dan kita segera mudah-mudahan bisa melaksanakan. Dan ini pun juga sudah pernah kita sondingkan juga dengan pengurus pusat. Dan pada prinsipnya pengurus PP Al-Khidmah itu juga merespon, mendukung. Ya, tetap sekali lagi karena kondisi. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini masih jadi PR kita bersama. Nah mudah-mudahan nanti satu saat kita diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan Hall Akbar ASEAN. Ya, yang terdiri dari kita Kepri, Batam kemudian Johor, Malaysia lah ya, Malaysia, Singapura dan mungkin Thailand. Baik Ikhwan dan Akhwat, kami juga mohon doanya dari Ikhwan Akhwat dimanapun berada, karena zikir itu kebutuhan semuanya, seluruh manusia. Untuk ketentraman hati juga ikut mendoakan orang tua kita yang mendahului kita, para leluhur kita, rasa hormat kita kepada mereka. Mudah-mudahan kami bisa untuk mengadakan Haul Akbar ASEAN sehingga Haul Akbar ini bisa dikenal dimanapun seantero jagat raya, terutama ASEAN. Baik Yai, mungkin kita minta closing dari Yai untuk memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat umum untuk bisa datang ke majelis kita di Haul Akbar ke-12 nanti Yai. Monggo Yai, silakan. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, Haul Akbar ini sebagai media kita untuk taqarrub kepada Allah, meningkatkan taat kita kepada Allah, juga sebagai bakti kita kepada orang tua. Orang tua secara biologis, Bapak Ibu kita, orang tua secara keilmuan, para guru-guru kita, para ulama, para aulia, para syuhada. Ya, jadi termasuk juga orang tua yang yang merintis Kota Batam dan Kepri ini. Mereka telah berjasa kepada kita. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah, sebagai kita bentuk berterima kasih kepada para orang tua kita, maka kita melaksanakan Haul Akbar ini sebagai media untuk sekali lagi sebagai bukti taat kita kepada Allah dan juga bakti kepada orang tua. Oleh karena itu, marilah kita istiqomahkan ya kegiatan tahunan yang kita laksanakan ya, meskipun ini masih dalam masa pandemi, sekaligus kita ini untuk menguatkan ikhtiar batin kita. Ikhtiar lahir secara maksimal sudah dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, protokol kesehatan, vaksin dan seterusnya yang kita dukung oleh masyarakat. Tentu juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin dalam rangka untuk selalu meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun semua adalah kehendak Allah dan yakinlah Allah juga yang akan menghilangkan pandemi ini. Jadi karena itu, marilah tentu kita mengajak kepada jamaah dan masyarakat untuk bersama-sama untuk berzikir dan berdoa. Dan bagi yang memiliki keluangan waktu, kesehatan, tentu bisa bergabung di Masjid Sultan, tentu dengan mematuhi ketentuan-ketentuan aturan pemerintah dalam kondisi pandemi ini, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, bagi yang mungkin sedang sakit gitu ya, yang kurang sehat, yang mengikuti di rumah. Apalagi nanti ini teman-teman dokumentasi juga akan memberikan link YouTube gitu ya. Jadi secara streaming juga bisa mengikuti dari masing-masing. Insya Allah bersama-sama. Kita memang mungkin tidak bisa berkumpul dalam satu tempat karena memang kondisi ada yang sakit atau yang mungkin jauh, tetapi secara batin insya Allah kita dipertautkan karena niat kita sama dalam rangka berzikir dan berdoa. Jadi marilah kita bersama juga ikut mensukseskan kegiatan Haul Akbar ini sesuai dengan peran kita masing-masing.
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, yang panitia marilah kita jalankan sesuai dengan tugas kita panitia. Kemudian yang masyarakat yang lain tentu membantu dengan cara yang lain, termasuk ya di dalamnya mungkin bersama-sama lah ya membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kegiatan sosialisasi pun sudah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk oleh Kementerian Agama ya, melalui kuwa-kuwa, melalui Al-Khidmah kecamatan, melalui tokoh-tokoh masyarakat. Mari bersama-sama kita sukseskan acara Haul Akbar ini yang akan kita laksanakan di Masjid Sultan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia dan semuanya yang terlibat diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mudah-mudahan penuh khidmat dan semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah ikhwan akhwat dimanapun berada, jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube kami Dokumentasi Al-Hikmah Batam yang akan langsung mensiarkan acara Haul Akbar hari Ahad tanggal 6 Februari 2022 jam 7 pagi ya, 7 WIB. Insyaallah kita semuanya iwan akhwat diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yai. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Amin amin. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe Dokumentasi Al-Hikmah Batam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Haul Akbar Batam ke-12 tahun 2022. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Marhaban ya nur al-aini, marhaban, marhaban. Majlis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube Dokumentasi Al-Hikmah Batam. Marhaban, marhaban.